nawar atau sedekah sama tukang dagangan? Nawar. Kita mah bukan tidak boleh nawar, tapi kalau tukang dagang untungnya dikit dan kita tahu itu untungnya sedikit, dan kita beraninya memang nawar sama dia, kayak tukang sayur gitu, udah mah bekal nggak laku sebagian, ditawar, untungnya tidak seberapa, kenapa kita pergi ke supermarket gak berani nawar? Dasar nafsu. Halo? Nah, kenali nafsu kita tuh tidak menyukai ketaatan. Jadi gimana caranya? Gampang. Teori mah. Jadi nafsu itu cuman bisa ngebisikin saja. Kalau dilawan oleh kita, dia tidak berdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika ya Rabb wa syukrika wa husni ibadatik. Berkahi majlis ini ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenalmu ya Allah, menjadi hamba yang yakin padamu. Karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu, lahir yang selalu patuh padamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita baca dulu yang kemarin. Nomor 204, diulangi dulu satu yang kemarin ya. Ustaz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bawa hikam halaman 150 pasal ke 204. Rubbama stahyal 'arifu ayyarfa'a hajatahu ila maulahu liktibaihi bimasyiatihi fa kaifa la yastahyi ayyarfa'aha ila khaliqatihi. Ada kalanya seorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Tuhannya karena merasa puas dengan kehendaknya. Maka bagaimana tidak akan malu minta hajatnya kepada makhluknya. Inti dari pernyataan beliau ini, ada kalanya, jadi tidak selamanya ya, ada kalanya seorang yang sudah yakin ke Allah tuh malu untuk minta-minta dunia, karena selama ini juga tidak ada yang kurang dari Allah. Dia sudah puas dengan semua pemberian Allah. Nah, kalau kepada Allah saja kadang malu, apalagi kepada makhluk yang tahu tidak punya apa-apa. Jadi sangat intinya dari pernyataan ini adalah orang yang yakin ke Allah itu tidak akan minta-mintalah kepada makhluk, tidak akan berharap dan bersandar kepada makhluk, karena makhluk itu tidak punya apa-apa kecuali sekedar yang Allah titipkan, tidak tahu apa-apa selain Allah, yang ilmu yang Allah berikan, dan tidak mengerti apa-apa, tidak punya apa-apa dan tidak berdaya kecuali Allah yang menguatkan. Nah hadirin, jadi makin kenal ke Allah, bahwa Allah lah pemilik, penguasa, penentu segala-galanya, makin tidak nafsu berharap dari selain Allah.
Karena tahu selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah, dan tidak juga bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Jadi orang yang banyak berharap ke manusia lah yang paling tertekan hidupnya, ya kan? Halo? Ibu kan menderita karena terlalu berharap dari suami, Bu. Makin banyak berharap, makin gelisah. Makin bersandar, makin sengsara, takut kehilangan. Tenang saja. Allah pencipta kita, tahu persis segala keperluan dan harapan kita. Dan Dialah yang menggenggam apapun yang kita inginkan. Tidak bisa datang tanpa izin Allah. Apapun. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Karunia apapun datangnya dari Allah. Ingin anak soleh, pasti Allah yang membulak-balik hati. Ingin suami baik, pasti Allah yang membulak-balik hati suami. Apapun, ingin tenang, hati ini milik Allah. Ingin sehat, jasad ini sepenuhnya lahir batin dikuasai Allah. Ingin hafal Quran, lah otak ini pun Allah yang menciptakan. Ingin apa? Ingin apa? Ingin jodoh? Apalagi jodoh? Jodoh itu pasti Allah yang menentukan. Sama akhwat kan mau nikahnya? Setiap akhwat itu ciptaan Allah sepenuhnya. Lahir batinnya dalam genggaman Allah. Hatinya juga dikuasai Allah. Tidak bisa dia jatuh cinta kecuali Allah yang menjatuhkan cinta padanya. Jadi gimana nih, umur saya sudah gini, tidak ngepek umur. Allah tidak pernah terhalang oleh umur. Lah yang menciptakan umur Allah, yang menentukan jodoh Allah. Masa gara-gara umur kehalang? Gak mungkin. Tapi wajah saya misalkan ada yang nyebut wajah saya kurang cakep, penghina. Ini wajah bukan wajah kita, ini wajah ciptaan Allah, desain Allah, terbaik menurut ilmu Allah untuk kita. Apakah ada kaitan wajah dengan jodoh? Tidak ada. Kalau yang cakep-cakep aja yang dapat jodoh, atau kita gimana? Buktinya kita juga ada jodohnya. Iya, tapi sama yang gak cakep juga. Ya itu udah ngepas. Serius. Kalau pasangan kita kecakapan, pasti kita disindirin terus itu. Supir suruh masuk gitu. Padahal suaminya, memangnya supir profesi yang jelek. Jangan buruk sangka ke Allah. Dek, ingin jodoh? Mau tahu amalannya? Perbanyak istighfar. Baca surat Nuh ayat 10, 11, 12. Di sana ada. Sok, pengen apa lagi? Dek, pengen apa? Pengen nikah lagi? Apa? Mau apa? Cepat. Pengen utang lunas? Demi Allah, satu-satunya yang menguasai rezeki hanyalah Allah. Tidak ada yang lain. Allah buka kebuka, Allah persulit sulit, Allah tutup tutup, Allah ambil pasti akan keambil. Mau tahu pengen utang lunas? Perbanyak istighfar. Itu bukan kata-kata saya. Itu ada di surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Tuh, Allah akan membanyakan harta dan anak. Suruh banyak istighfar. Sok ibu-ibu mau apa? Sebutin. Bukan saya yang mengabulkan. Saya juga banyak keperluan. Ayo cepat.
Tidak ada. Ibu mau apa? Sok apa sebutin. Ngacung. Apa Bu? Pengen naik haji. Berat naik haji. Harus digendong oleh haji, berat ya. Pengen ibadah haji ya. Harus ada haji yang ridho dinaikin Bu. Maksudnya digendong, hadirin. Haji itu mutlak dengan Allah, bukan dipanggil ya, diundang. Kalau dipanggil yang maha kuasa tidak sempat hajinya. Ada yang suka minta didoakan, kalau haji tolong doakan supaya saya segera dipanggil oleh yang maha kuasa. Itu maut, hadirin. Tapi saya tidak punya uang, tidak ada kaitan uang dengan undangan Allah. Kalau Allah mau mengundang kita ke tanah suci, nanti Allah buat jalannya. Macam-macam. Ada yang dikasih uang, ada yang dibalikan hati orang supaya ngongkosin, ada yang dapat hadiah. Hadiah itu tidak ada yang diundi aslinya. Orang ngambil undian itu adalah ngepas kepada yang ditetapkan Allah bakal diundang. Jadi bukan kepintaran undian, tidak. Kemarin ada di sebuah perusahaan, saya diminta ngambil undian. Ini yang bakal kepegang, insya Allah yang sudah ditetapkan, mudah-mudahan ditetapkan Allah bakal berangkat ke tanah suci. Gak usah pakai tegang, jangan iri. Nih, bismillah. Ini bakal ngambil apa yang insya Allah setidaknya diumumkan bakal berangkat. Ambil, buka, itu sudah sesuai. Dan belum tentu berangkat ya. Karena kan baru dibaca saja. Kalau sudah berangkat, nanti berangkat. Karena ada yang daftar siap umroh sudah manasik, sampai di airport menjelang masuk ke pesawat, ini sepasang suami istri, istrinya tiba-tiba sakit. Suami langsung mendampingi istrinya ke rumah sakit. Batal berangkatnya. Yang sampai ke Mekah dan Madinah adalah kopernya, karena tidak bisa diturunkan lagi. Pasti baiklah, tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Niat sudah, ikhtiar sudah, hanya belum takdirnya sampai ke tanah suci. Ibu, mau diundang Allah ke tanah suci, Bu? Mau tahu amalannya? Apa coba? Perbanyak istighfar. Loh, kok di surat Nuh ayat 10 tidak ada? Baca hadis Rasulullah SAW. Man aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah lapangkan dari kesempitannya, kegelisahan, kegundahan, hati yang sempit, nyesek perasaan, belang. Wa min kulli doikin makhrajan, Allah beri jalan keluar dari persoalannya, dari harapannya, dan Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Jelas, Bu? Sok, satu lagi. Apa, Bu? Ingin apa? Cepetan, siapa tuh diijabah? Ya. Ingin punya rumah? Semua rumah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sebetulnya yang ngontrak, yang memiliki sama saja, nebeng. Mau istana, mau apartemen, mau kontrakan, sama itu milik Allah. Manusia cuman ngaku-ngaku dan tidak dibawa. Benar? Mau rumah yang besar, yang sedang atau yang kecil? Yang berkah, hadirin. Yang membawa kebaikan yang banyak dan langgeng kebaikannya.
Mau rumah mewah, sederhana, atau yang biasa aja? Rumah yang nyaman, ya. Gimana saya jawab mah hadirin? Kan saya yang ceramahnya. Yang sesuai dengan kadar keimanan kita. Kalau Nabi Sulaiman punya istana karena imannya sudah mantap, tidak ada masalah. Tapi kalau imannya lemah, punya yang bagus, jadi sumber masalah. Ujub, takabur, ria, jadi sumber penyakit. Padahal nyicil 20 tahun. Cicilannya belum lunas, dosanya sudah lunas, ya. Bonus apa? Oh, mau punya rumah, Bu? Mau tahu amalannya apa? Salat yang khusyuk, ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Gini ya, jangan mendahului jawaban saya. Salat, sesudah salat yang baik, baca Quran minimal 1 hari 1 juz, karena memang sunnahnya khatam 1 bulan sekali. Kemudian perbanyak sholawat, ingat kepada perjuangan Rasulullah SAW dan bersolawat. Kemudian istighfar, dan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Banyak sodakoh. Sodakoh itu bukan hanya uang. Kullu ma'rufin sodakotun. Semua kebaikan itu sedekah. Kan ada yang kalau meninggal, kalau mau dihidupkan, ya Allah izinkan saya hidup sebentar saja hidup, dan saya akan sodakoh. Nah, sodakoh itu bukan ngasih uang saja. Itu salah satu diantaranya. Tapi akan berbuat kebaikan yang banyak. Ada yang akan ditanyakan tentang hal ini? Tidak ada? Ibu teh gimana? Ada yang mau ditanyakan? Boleh nanya? Memang saya. Nah, saya tidak boleh ngomong gitu, ya. Iya Bu, gitu harusnya. Karena pernah ada seorang cerita ini, seorang istri goreng nasi, ternyata gosong. Aduh maaf Pak, ini gorengnya. Gak apa-apa tuh Bu, masalah kecil, gak apa-apa. Tenang aja suami teh. Terus ditanya oleh anaknya, Pak, kok Bapak ngomongnya enak aja terus? Oh nak, nasi gosong tuh gak ada yang bahayanya bagi kita. Tapi kata-kata yang tidak enak itu bahayanya. Nasi gosong itu tidak akan melukai kita, nak. Kata-kata yang bisa melukai. Apa bahayanya nasi gosong? Kalau kita ngomong gak enak, hati ibu akan terluka. Silahkan Bu. Saya tidak mau melukai hati ibu. Nanti lagi ya pertanyaannya, ya udah nggak apa-apa. Baik. Ya bolehlah 1 bonus. Biasanya sesudah 1 jam pertanyaan ya. Silakan. Berkaitan dengan materi yang dibahas ya Bu. Karena orang yang hadir mengharapkan pembahasan materi ini. Silakan. Misalnya kita udah melakukan semua yang sesuai dengan surat Nuh ayat 10 ya. Ulangi. Kita melakukan, jangan libatkan saya Bu, Ibu ya. Kalau kita itu berarti saya bersama Ibu. Misalnya ya. Kita punya satu keinginan. Jangan Bu, jangan nyebut kita Bu. Ibu sudah paham belum? Kalau kita itu berarti saya dengan engkau. Ini nanti jadi fitnah. Maaf ya ya. Ya nggak apa-apa. Misalnya saya punya gitu Bu. Iya Bu, maaf, astaga.
saya punya satu keinginan yang sangat amat diinginkan. Yang keras. Dan insya Allah keinginan ini adalah keinginannya akhirat ya. Iya. Saya sudah melakukan misalnya seperti yang tertera. Sudah melakukan tertera itu Ya. istighfar gitu Bu? Ya, maksudnya di surat Nuh, sedekah, sholat. tapi belum dapat juga. Belum dapat juga. Boleh saya tanyakan, sholatnya khusyuk tidak? Nah itu pertanyaannya. Agak susah sih ya. Nah ya jadi agak susah juga terkaburnya. Lah orang pinjam uang aja pada khusyuk Bu. Kan ada juga yang datang ke rumah mau pinjam uang, semuanya khusyuk tuh. Sebetulnya malu sekali, tapi saya harus ungkapkan. Kami benar-benar dalam kesulitan. Khusyuk, tidak ada ketidakcocokan antara wajah, tutur kata, hati. Tapi dengan sholat kita mah beda. Kita mah kata-kata mungkin bagus, gerakan bagus, hati tidak. Dan Allah tahu hati kita. Istighfar juga, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tidak seperti orang tobat. Lihat orang minta maaf yang asli. Maafkan saya Bu. Saya mohon maaf. Kan gitu? Coba maafin. Kan gak enak begitu lihatnya, benar? Jadi boleh jadi kita baru sibuk dengan amalan lahiriah, belum serius dengan amalan hatinya. Itu yang jadi masalah. Gitu? Makasih ya A. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya nomor 205. Silakan Ustaz. Idza tabasa 'alaika amrani fanzur athqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu fa innahu la yathqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Jika kabur bagimu dua hal, maka perhatikan mana yang lebih berat terhadap hawa nafsu, maka ikutlah, sebab tidak akan terasa berat terhadap hawa nafsu kecuali yang hak. Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan di hati kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, menang orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi yang mengotorinya. Untuk mengenal nafsu, lihat saja, nafsu itu tidak menyukai apa yang Allah sukai, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Ya, tes ya, jujur. Nafsu sukanya tahajud atau tidur? Gini, nafsu kita sukanya kita tahajud atau tidur gitu ya. Hari ini saum nih ya, Ayyum Bid, 3 hari di tengah bulan. Nafsu kita suka nggak kita saum atau mending makan aja? Makan. Mana yang disukai nafsu, baca Quran atau baca WA? Khusyuan mana? Sholat atau dandan, Bu? Jelas kan? Jadi ibu teh nafsu wae, Bu. Orang yang diperbudak nafsu dalam taat juga. Coba taraweh maunya 11 rakaat, 23 rakaat. Dan kita mah tidak terlalu pusing dengan dalil. Yang penting cepat, begitu kan Bu? Imam mau yang bacaannya panjang, belum juga ditanya. Mau yang pendek dan ringkas Bu?
Jadi kita benar-benar kalah oleh nafsu. Dan kita nyerah saja begitu saja. Mau sholat al-a'la atau inna a'toina. Semuanya aklamasi, mantap jawabannya bulat. Karena tidak ada keraguan memilih nafsu. Pas ngeluarin dari dompet 2 lembar 100 ribuan dan 10 ribuan, yang mana yang dibenamkan? Kita menganggap musibah ya sedekah 100 ribu, sedangkan sekali ke mall nonton jajan 100 ribu tuh ringan saja. Tapi kenapa infak? Mikir, ini kan saya bisa hitung dari sini nih ya, udah ketahuan kurang lebih berapa rata-rata. Coba yang hadir bulan kemarin 1137 orang, yang terkumpul dana 20 juta, berarti lumayan ya, 20 ribuan, 2 ribuan. Kalau 2 ribu 2 juta, oh 20 ribu, lumayan lah, ada peningkatan ya. Karena dulu mah sekitar 10 juta jadi 10 ribu, atau ada yang 2 ribu mah tetap ada, hanya ketilep oleh yang 100 ribuan. Hadirin sekalian, nafsu enaknya nawar atau sedekah sama tukang dagangan? Nawar. Kita mah bukan tidak boleh nawar, tapi kalau tukang dagang untungnya dikit dan kita tahu itu untungnya sedikit, dan kita beraninya memang nawar sama dia. Kayak tukang sayur gitu, udah mah bekal nggak laku sebagian, ditawar untungnya tidak seberapa. Kenapa kita pergi ke supermarket gak berani nawar? Dasar nafsu. Halo? Nah, kenali nafsu kita tuh tidak menyukai ketaatan. Jadi gimana caranya? Gampang. Teori mah. Jadi nafsu itu cuman bisa ngebisikin saja. Kalau dilawan oleh kita, dia tidak berdaya, tidak bisa mencelakakan atau membuat kita menjadi sulit. Tidak seperti begini nih. Coba nanti tes pada waktu kotak infak lewat ya, pasti kan nyarian. Coba saya mau ngetes keimanan dulu. Kalau ada 2 lembar 100 dan 20 ribu, yang mana yang dimasukin? Jujur yang jangan terlalu soleh, yang asli. Hadirin yang asli dulu ya, nanti sesudah ceramah baru ditingkatkan. Yang mana? 20. Sekarang jadi 3 lembar 125 ribu. Berapa? 5. Dari segi jujurnya sudah baik ya. Sekarang ditambah lagi rezekinya jadi 127 ribu. Nah 2 ribu. Jadi kita mah tetap nyari yang paling kecil. Coba nanti ya, lawan. Ketika mau masukkan 2 ribu, tidak ya, ambil 100 ribu. Ya Allah, pasti nyesal. Kenapa tidak dari dulu biasa sedekah begini? Tuh udah suudon. Begitu hadirin, lawan saja. Mau baca Quran pasti pengen dikit, mau sudah 1 halaman tambah 1 halaman lagi, dia nurut kok. Udah 1 kagok 2 lembar, aduh 2 lembar, nggak usah ngomong gitu, paksa ke diri. Bisa Pak, bisa. Sama mau sholat tahajud, aduh bangun, ini kan kurang 5 menit, tidak, bangun dia. Karena kalau kita sudah punya tekad, semua mengarah ke sana.
Contoh, kunci hilang. Kalau sudah tekad serius nyari kunci, itu segala kemampuan jadi ada. Neng, di mana kunci? Jadi nanya, benar? Tadi saya ke sini nih, coba saya ingat-ingat. Di mana? Jalan bergerak, tangan mencari, mata melihat, telinga mendengar. Gara-gara kita nyari kunci, semua kemampuan kita mengarah ke sana. Sama kalau mau tahajud juga, saya ingin jadi ahli tahajud. Nanti tidak sadar kita bekal cari informasi apa keutamaan tahajud, cari informasi orang-orang yang ahli tahajud seperti apa kehidupannya, apa janji dari Allah untuk ahli tahajud, bagaimana tahajud yang benar. Kita jadi puter beker, benar? Kita siapkan sajadah, kita tidur lebih awal. Gara-gara kita punya tekad, kemampuan kita akan mengarah ke sana semua. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Nafsu itu kalah Bu oleh kesungguhan. Kita enggak melakukan karena memang enggak sungguh-sungguh. Cirinya itu bangun tahajud tenang, tenang. 5 menit pas garisnya di sini ya. Jarum panjang. Itu standar tipuan setan tuh ya. Pas di angka 12 baru saya bangun. Memang nanti angka 12, tapi jarum pendeknya angka 6 ya. Barusan juga saya ke situ kegoda, Bu. Ada makanan gitu. Asa enakeun, tapi dah segitu-gitunya makan dibanding pahala saum. Ini kan misal begitu. Lawan, tidak. Mau baca Quran sedikit, baca. Aduh, malas ke masjid, berangkat. Nurut dia Pak, enggak akan ngelawan, enggak akan nyelakain, mengeluarkan, tidak, cuman bisikan saja. Nafsu itu kendaraan setan, dan setan tuh bisanya cuman ngebisikin saja. Kayak mau ngebales WA, sakit hati, balas, tidak akan saya balas, diam. Maunya kan ngebales terus, betul? Atau tulis, tapi jangan di send, ya, tulis aja. Biar dia puas nafsunya. Tapi kan yang jadi masalah tuh sendnya. Iya kan? Lawan nafsu ini, ya. Satu lagi Ustaz, terakhir. Min alamat ittiba'il hawal musara'atu ila nawafilil khairat wa takasuru anil qiyami bil wajibat. Setengah daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah cetakan dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah tetapi malas untuk mengerjakan yang wajib. Setengah dari tanda ciri orang yang menurutkan nafsu adalah cekatan dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah tapi malas mengerjakan yang wajib. Nah ini nafsu begitu. Maka tidak usah heran orang-orang yang nafsu dalam beramal itu, misalkan mau pengen naik pangkat, pengen jodoh, dia akan datang ke orang yang dianggap orang pintar dan cenderung mengamalkan, misalkan sholawat 5.550, dia bekal sholawat tapi sholatnya enggak, ke masjid tidak. Nah begitulah ciri-ciri orang ingin mengejar nafsu. Ada yang kuat sholatnya diperbanyak, sholat tahajudnya, tapi tidak ke masjid sholat subuhnya. Kalau padahal dia lelaki, dia kuat saum, bahkan saumnya juga saum apalah, katanya ada yang saum mati geni atau saum apa gitu, saum putih atau saya kurang paham ya, 40 hari, malah itu tidak sunnah-sunnah juga. Tapi untuk sholat, untuk amalan yang fardu tidak. Juga termasuk senang, sedekah sana sini, sedekah sana sini, zakat nggak mau bayar, nggak mau bayar. Nah, itu pasti niatnya ada sesuatu tentang duniawi itu. Kenapa sedekah? Supaya aib saya ditutupin lah, supaya nggak kebongkar.
dan ini pemulus supaya cepat-cepat saya naik pangkat karena udah 3 tahun tertunda. Teman-teman saya udah naik semua, tinggal saya yang belum. Saya harus tingkatkan nih, masih makan anak yatim gitu. Jadi senangnya tuh kepada aksesoris tetapi tidak pada isinya. Harusnya yang fardu dulu, kayak pakaian ini kan yang penting dulu, baru pakai kopiah kan tidak penting. Saya tidak boleh mendeskripsikannya, bisa salah. Yang wajib dulu baru yang sunnah, karena wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan dosa. Kalau yang sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan ya sayanglah gitu ya. Oh iya, sunnah itu bukan berarti merasa aman tidak melakukannya, karena itu sesuatu yang bisa mendatangkan cinta Allah. Memang tidak apa-apa, tapi ya sayang kita tidak tahajud, benar? Sayang kita tidak baca Quran, sayang sekali. Jangan ada ini mas sunnah, nggak apa-apa. Kata siapa nggak apa-apa? Kita akan kehilangan peluang dicintai Allah. Karena kan Allah tuh akan mencintai sesudah kita bersegera kepada yang fardu dan memperbanyak amalan sunnah. Hati-hati tuh yang suka wirid-wirid. Oh ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Tidak sepenuhnya salah menyebut ya rojak. Tapi kalau ya rojaknya puluhan ribu, tapi sholat tidak, amal yang lain tidak, itu cenderung nafsu tuh, pasti ada kepentingan dunia. Kalau gitu kan ada yang baca surat Yusuf, kenapa? Pengen jodoh, idkola Yusuful li abi, terus aja wirid, melet. Jangan risau ya dengan keperluan kita, keinginan kita, harapan kita, karena Allah sudah tahu persis masalah kita, keinginan, harapan, bahkan yang belum terpikir saja Allah udah tahu, karena kita tuh milik Allah, ciptaan Allah, hardware dan software kita tuh Allah yang desain. Kita nggak ngerti kenapa ada cinta, bener? Cinta apa coba cinta? Gambarkan cinta apa? Bingung. Kenapa pakai jatuh cinta? Kenapa ada sayang? Cemburu. Coba apa itu cemburu? Bentuknya seperti apa? Ada marah, ada jengkel. Nah, semua ini harus dikembalikan ke Allah. Karena dia nafsu. Kenapa lihat sesuatu? Rey. Kenapa rey-reyan? Kenapa lihat beton? Enggak. Kan lucu kalau lihat beton rey. Karena Allah yang menguji kita. Makanya selalu minta ke Allah, minta. Mungkin ada yang sudah syahwatnya menggebu tapi belum ada pasangannya, ya minta ke Allah supaya diredakan. Jangan cari solusi yang tidak disukai Allah, karena tidak akan jadi reda. Lah syahwat juga Allah yang menciptakan. Gitu hadirin. Makanya masalah terbesar mah kalau kita tidak terkait ke Allah dalam segala urusan. Mau mikir juga harus ke Allah. Ini otak bikinan Allah. Kalau Allah nggak kasih ilham, nggak kasih ide, ngelantur ini otak. Benar? Halo? Apa sih yang bukan milik Allah? Ada tidak? Jawab hadirin. Apa yang bukan milik Allah? Semuanya milik Allah kan? Apa yang tidak dikuasai oleh Allah? Semuanya dikuasai Allah. Adakah yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Jawab yang betul. Jangan begini, kalau gini tidak ada. Tidak ada. Mau apapun, pasti yang kita inginkan itu ada dalam kekuasaan Allah dan milik Allah, dan baru bisa terjadi dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia, seluruhnya mau memberikan sebutir nasi saja, tapi kalau Allah penguasa takdir tidak mengizinkan, tidak akan dapat tuh. Mau janji apapun, mau kompakan, enggak kejadian. Termasuk orang mau mencelakakan kita, mau nyelakain, tapi Allah tidak menghendaki, gak bisa celaka. Ini tubuh milik Allah hadirin, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya, gak bisa. Makanya selalu bersama Allah. Ingin sesuatu, minta ke Allah. Takut sesuatu,
berlindung ke Allah. Jadinya Allah, Allah terus, Allah, dan itu yang paling disukai Allah tuh. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Masya Allah. Masalah kita tuh adalah tidak nyambung ke Allah. Dah, silahkan. Adapun nyambungnya cuma nyambung lisan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Hatinya mah enggak. Saya seperti tadi, subhanallah, 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 tungguin sih, lagi zikir nih, subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Enggak pakai hati. Nah, mulai nyambungnya pakai hati, hadirin. Asyik, hadirin. Karena kalau nyambung dengan selain Allah menggelisahkan. Nyambung dengan Allah menenteramkan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Wah, masa kita zikir terus? Iya. Kalau zikir terus, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah tahu kita zikir, baik dengan lisan, pikiran, hati, pasti Allah tahu. Nanti hadiahnya, hati ini ditenangkan, pikiran dijernihkan, diatur. Kalau kita akan dapat ilmu, ilmunya nanti kita digerakkan, apa ilmu yang datang atau kita yang datangin ilmu. Kalau memang pertolongan Allah lewat seseorang, seseorangnya akan didatangkan ke kita, atau kitanya ngedatengin, diatur ketemuannya. Kalau orang itu lagi sebel, tinggal dibalikin hatinya jadi seneng. Kalau orang itu kopet, tinggal dibalikin jadi derma. Pokoknya semua urusan mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Adakah orang yang pintar bisa menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Jangan sok pintar. Pintar-pintar juga dikasih kejedot pingsan, nggak pintar lagi, ya kan? Adakah yang perkasa yang bisa melakukan banyak hal tanpa pertolongan Allah? Ada seseorang, Pak, wah jagoan bela diri, kena penyakit perut, toilet sekarang begini aja, nggak bisa gelut dengan siapa-siapa, dengan bakteri aja udah nggak berdaya, Pak. Dikit-dikit toilet, gagah tuh Pak, tapi udah kurang gagah di toilet, Pak, ya. Ganteng juga kalau di WC, beda senyumannya, ya. Oh, maaf ya, ini nggak ada gagah tuh, nggak ada jagoan. Makanya hati-hati nih, yang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, petantang gampang, virus, nyamuk, demam berdarah. Mau binaragawan, lewat, mau dan 1 dan 2 dan ya bisa dan sebagainya. Hati-hati, yang kulitnya merasa mulus, dipamer-pamer, gampang bagi Allah. Tinggal dikirim, eksim atau apa, ya. Lah, semua kuman milik Allah, semua bakteri milik Allah, semua virus milik Allah. Gak ada yang bisa lari. Jangan centil. Gampang bagi Allah ngambil apapun yang dicentilkan. Tidak boleh terjadi percentilan. Apalagi lelaki centil, nggak nyambung. Biasa-biasa aja. Lempeng, lurus, jernih. Nggak usah banyak gaya. Capek banyak gaya. Capek hati kita karena lebih sibuk dengan penilaian orang tuh, capek, suka ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Hati-hati potret-potret di status tuh, yang tahun ini potretnya ya, dan nggak pakai yang 360. Saya sering terkecoh, ribu apa. Just the way you are dong. Aduh. Maksudnya berani tampil apa adanya. Iya, apalagi mau reuni, hati-hati. Nyata itu, hadirin, ya. Kenapa potret sebelum reuni bagus-bagus? Gini beda.
Ganti dengan potret sekarang, jangan pakai potret waktu remaja, itu kebohongan publik. Itu kita ingin diakui orang lebih dari kenyataan. Capek hidup kayak gitu. Benar? Ingin kelihatan lebih putih, capek. Ingin kelihatan lebih jangkung, capek. Ingin kelihatan lebih langsing, tahan napas, capek. Ingin kelihatan lebih kaya, banyak cicilan, capek. Just the way you are. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sajalah yang jadi saksi. Merdeka. Benar? Hari kemerdekaan tuh hari kemerdekaan dari bertopeng, sibuk ngebangun topeng sampai lupa membangun isi. Terima kasih hadirin sekalian. Cukup segitu. Lah yang ceramah siapa? Maksa gini, tidak boleh terjadi pemaksaan. Terima apa adanya. Biasanya ceramah selesai jam 11:30. Ini jamnya nih. Udah mati pantesan. Sok kita tukar pikiran. Ada yang mau didiskusikan? Tidak harus pertanyaan hadirin. Siapa tahu ada nasihat yang lebih manfaat. Atau mau dikasih PR? Mau dikasih PR tidak? Rasulullah SAW punya dosa tidak? Punya dosa tidak? Tidak punya. Rasulullah kan maksum. Berapa kali beliau istighfar sehari? Ada 70, ada 100 kali. Kita punya dosa tidak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Berapa kali istighfarnya? $33 mah atau lebih soleh dari Nabi Muhammad, Pak. 100, oh mirip Nabi ya, tidak punya dosa. Itu masalah kita. Dengar Bapak Ibu yang baik, manusia tuh pasti ingin 3 hal. Bahagia, mulia, selamat. Benar? Mana yang paling penting di antara 3 tadi? Bahagia, mulia, atau selamat? Selamat. Dan bahagia tidak selamat, mah tidak bahagia. Mulia tidak selamat juga celaka. Jangankan kita, binatang saja instingnya cari selamat. Coba kejar lalat, pengen selamat. Nyamuk juga, itu yang primitif. Masa segede gini nggak pengen selamat? Tapi banyak Pak yang mencari kesenangan dengan perbuatan yang mencelakakan. Zina, berapa lama kesenangan zina? Tapi hukumnya layak dirajam tuh orang yang berzina kalau sudah berkeluarga. Kalau ada di negara yang hukumannya hukum Islam, itu dirajam. Belum lagi kena penyakit kelamin, kena HIV, demi kesenangan sesaat celaka dia. Belum lagi di akhirat nanti. Nauzubillahi min dzalik. Tidak sebanding. Makanya yang penting dalam hidup ini, kalau visi keluarga kan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kan visi keluarga. Jadi selamat intinya mah. Nah sekarang apa yang membahayakan kita? Siapa yang membahayakan kita? Tolong jawab. Nah, apa? Benar. Yang membahayakan kita itu dosa dan kesalahan diri sendiri yang tidak ditaubati. Benar? Halo? Jadi yang membahayakan kita tuh siapa?
Jawab hadirin ini. Aduh. Mana mukul kemana? Apa? Dosa dan kesalahan diri sendiri. Lalu kenapa sibuk mikirin dosa orang lain? Jawab ibu-ibu. Kenapa ibu lebih sibuk memikirkan dosa dan kesalahan suami sampai lupa kepada kesalahanmu sendiri? Kenapa waktu itu saya heboh ibu mikirin saya, bukan mikirin suami sendiri? Itu aja nggak keurus. Jangan diungkit-ungkit lah, sudah 13 tahun. Sudah lupa ya Bu ya? Emang apa sih yang ibu lupakan? Memang kalau orang sudah tua itu ada 3 ciri. Masih ingat ciri orang sudah tua? 1, pelupa. Yang kedua dan yang ketiga, saya lupa tuh ada. Lanjut. Jadi aneh Bu, Pak, kita lebih sibuk nyari-nyari kesalahan tetangga dan nyari kesalahan orang lain itu bukan untuk diperbaiki, untuk memuaskan nafsu saja. Aneh. Nyari kesalahan orang sampai kita jadi tambah dosa. Nyari kesalahan suami sampai ibu nambah dosa. Nyari kesalahan istri sampai suami nambah dosa. Enggak nyambung hidup kayak gini. Harusnya apapun yang terjadi digunakan untuk mencari kesalahan dosa untuk ditobati. Itu yang benar. Istri galak, astagfirullahaladzim, apa dosa saya ini? Kenapa istri saya kok judes begini? Mungkin terus kesalahan saya. Dikit aja saya dimarahin, astagfirullah. Jangan-jangan saya suka marah ke karyawan. Jangan-jangan mata saya sering lihat sekretaris di kantor, di jalan, astagfirullah. Istri tidak lihat, Allah lihat. Astagfirullah. Nah gitu Pak, istighfar. Istighfar itu yang benar Pak. Ya Allah, engkau tahu selama ini saya istighfarnya enggak benar. Astagfirullah. Iya Bu, insya Allah. Iya. Astagfirullah. Tenang aja. Ampun ya Allah, ampun. Itu digerus terus tuh dosa tuh. Pada waktunya tinggal dibalikin. Itu hati istri oleh Allah. Astagfirullah ya Allah. Pas dengar ceramah tentang istri durhaka, astagfirullah. Aduh, astagfirullah. Saya durhaka. Diatur oleh Allah pada waktunya. Dia datang ke majelis taklim, dipilihkan oleh Allah ustadznya yang ceramah tentang istri durhaka. Gebek. Nggak usah dinasehatin oleh kita, karena kita nasihatnya nggak mempan, ya kan? Suami ke istri susah nasehatin, karena istri udah tahu modal suami, nggak mempan Pak. Ibu, sing solehah deh, soleha, apa gaya jauh bisa rusak Pak. Astagfirullah. Pak, saya minta maaf, udah nggak apa-apa Bu. Sebelum ibu minta maaf juga, semuanya sudah bersih. Tapi omongan udah nggak usah diungkit-ungkit, nggak apa-apa. Aduh, naik derajat, betul ya? Aduh, kata istri, udah saya sakitin suami saya. Ternyata tenang aja. Giliran saya mau minta maaf, ternyata saya sudah dimaafkan. Astagfirullah. Gak apa-apa Bu. Aduh, manis ya. Jarang lelaki kayak gitu hadirin. Loh, ada dalilnya hadirin. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa alladziina dzul hazzin adzim. Ya, saya senang kalau yang suaranya indah membacakannya gitu. Selalu ada alasan. Lanjut. Jadi
istighfar. Setuju? Ibu juga gitu. Suami teh nggak menghargai, jerih payah tidak dihargai, gak apa-apa. Terus istighfar. Udah nggak apa-apa. Kalau dengan HP bunyi tenang, nggak usah lihat kiri kanan. Gini, aduh ini mana ilmu teh, dengerin tuh. Kalau orang HP-nya bunyi, pertama nggak ada niat itu ngebunyiin HP di sini, benar? Nggak ada niat sama sekali. Yang kedua, nggak usah dilihat oleh kita juga, udah tertekan gitu. Dulu ada bapak-bapak, waduh, dia nggak tahu cara ngematiinnya. Didudukin, ya bunyi, ya getar, hadirin, aduh. Nah, ini serius. Udah diam, dan mesti bakal berhenti tuh HP tuh, ya kan? Kita harus jaga perasaannya. Tenang aja, nggak apa-apa bu, nggak ada yang dengar kok gitu. Itu malah ngebohong lagi. Lanjut. Penting ya latihan hati, betul? Kalau enggak, semau kita aja. Nafsu pasti memang, bu, itu bunyi. Enggak usah diomongin juga udah kedengeran, udah tahu, udah sengsara kok. Iya kan? Iya kan? Apalagi ada yang bawa anak, nangis. Bu, anaknya jangan nangis. Ini juga lagi dibekem bu, kan kasihan, kasihan. Anak nangis normal lah, disimpan di rumah nggak ada temannya, benar? Dibawa dan nggak mau ibu anak nangis, anak juga nggak ngerti, dia mungkin panas atau apa. Ya udah, dan tidak lama. Pengalaman saya dakwah kalau ada anak nangis nggak lama. Udah tenang saja, tenang aja bu, mungkin panas atau apa. Kalau mau di luar boleh, di dalam juga silakan. Nyaman semua, kita saudara, benar? Nah, begitulah hadirin. Hati teh tahan, kendalikan, sing sabar. Nafsu mah pengen ngomong bu, jadi dua suaranya, suara anak dan suara dia. Silakan Ustaz. Ya, ya. Dari ayat sebelumnya. Dari 32. Kita lihat surat Fusilat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Lanjut, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Dan
sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah. Sing sabar ya. Sabar itu menahan diri. Tidak harus setiap ingin bicara kita bicara. Tidak harus setiap ingin berkomentar kita berkomentar. Tahan sampai kita yakin perkataan kita ini niatnya benar, perkataannya benar dan manfaat. Kalau kita belum yakin, diam saja. Termasuk balas-balas gitu. Kalau ada yang nggak enak, tahan. Karena kalau kita reaktif, tidak sabar, maka cenderung nambah masalah. Benar? Sing salabar, hadirin. Sabar itu indah. Orang yang tidak bisa sabar, tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengendalikan diri, dia adalah bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Dan orang itu akan diluluhkan hatinya oleh Allah kalau kita sabar. Kita tidak perlu berusaha keras agar orang lain suka ke kita. Tidak perlu agar istri suka ke suami, anak-anak suka ke orang tua, agar suami cinta ke istri. Tidak, itu di luar jangkauan kita. Kita ingin wajar, tapi itu di luar jangkauan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki diri supaya disukai Allah. PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Itu saja fokus hari-hari kita ya. Setuju? Di pesantren mah ini Bu, intinya apa yang harus kita lakukan setiap saat? PDLT, perbaiki diri, tobat maksudnya. Terus cari informasi tentang kekurangan, kesalahan kita lewat siapapun, baik yang enak, yang tidak enak ngomongnya, itu kan penting bagi kita. Dan tobat, lalu lakukan yang terbaik. Dan yang terbaik itu harus tanpa pamrih. Bapak kalau mau baik sama istri, pol aja Pak. Tapi istri saya nggak tahu terima kasih, itu urusan beliau. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik dengan ikhlas. Ya, ada waktunya nanti. Ya. Tapi kelihatannya nggak ada perubahan. Ya nggak tahu, kalau memang nggak rubah-rubah, mungkin nanti adalah cara Allah. Apalah gitu ya. Tapi yang pasti mah tidak pernah disia-siakan oleh Allah orang yang bertobat dan memperbaiki diri. Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi nggak capek pikiran tuh hadirin. Apapun masalahnya bawa, oh saya harus tobat, saya harus tobat. Dan memang yang bahaya kan dosa kita. Memang, misal kita kecurian, copet itu udah pasti salah, dosa, dia nyolong. Tapi kenanya dompet kita yang kecurian itu ada dosa kita di sana. Evaluasi, siapa tahu tidak bayar zakat, saya bayar, ya tapi zakat fitrah, ya. Zakat mal gimana? Atau di korting? Nah, Allah tahu itu hitungan yang kita tidak bayar itu. Atau uangnya banyak dipakai kesenangan nafsu tapi disedekahkan kurang, tidak mau wakaf, tidak mau sedekah. Ada jalannya Allah nguji dengan harta kita. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim.